Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan semangat terus untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kali ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran sosiologi, di mana di video ini Ibu akan mengklarifikasi dan meluruskan di mana video yang sebelumnya, yaitu tipe kelompok sosial tidak teratur, Ibu melakukan kesalahan. Kesalahannya yang pertama, posisi video yang enggak banget ya. Kemudian mohon maaf ya guys. Kemudian itu apa? Ibu menjelaskannya kurang lengkap kayak gitu ya. Nah, di video sebelumnya itu Ibu sudah menjelaskan tipe kelompok sosial yang tidak teratur itu apa. Kemudian contohnya itu ada kerumunan, sudah dijelaskan juga penjelasannya, juga contohnya. Kemudian Ibu sudah menjelaskan publik. Nah, publik itu udah dijelaskan pengertiannya, cuman belum diterangkan, dijelaskan tentang contohnya. Contoh dari publik itu ya guys, kan publik itu kelompok yang bukan merupakan satu kesatuan, kemudian menjalin komunikasinya itu lewat lewat alat-alat komunikasi kayak handphone, laptop gitu ya, atau enggak email, atau enggak komentar-komentar kayak gitu ya di media sosial, dan tidak langgeng. Jadi contoh dari publik itu yang harus kalian ingat ialah netizen. Ya, netizen itu ialah orang-orang yang selalu ikut andil dalam suatu keadaan gitu ya. Entah itu mereka mendukung, entah itu mereka menolak, entah itu netizen itu hanya berkomentar saja kayak gitu. Nah, mengapa netizen disebut publik dan termasuk ke dalam kelompok sosial tak teratur? Karena contohnya nih ya, ada satu kasus, misalkan si kembar bule itu, kalian tahu nggak ya? Atau enggak contohnya Keanu misalkan ya. Si Keanu itu kan selebgram ya, atau enggak influencer gitu ya. Nah, misalkan dia bikin satu video, terus di komen tuh di YouTube-nya itu, entah itu komentarnya pertanyaan ya, entah itu komentarnya hujatan atau dukungan. Nah, netizen yang pada komen di YouTube-nya Keanu gitu ya, itu tuh publik guys. Kenapa? Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, tanpa ada kerjasama terlebih dahulu, mereka berkumpul di komentar YouTube Keanu kayak gitu ya. Ada yang menghujat, ada yang mendukung. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh, itu tuh publik. Mereka nggak satu kesatuan. Kenapa? Karena mereka nggak saling kenal, cuman sama-sama komen di sana kayak gitu. Terus mereka juga gak langgeng kalau misalkan videonya udah beres gitu ya udah nggak pada komen lagi, atau enggak viral. Kalau misalnya udah gak viral ya udah nggak gimana lagi kayak gitu. Contoh dari publik kayak gitu ya, netizen. Jadi seperti itu. Dan contoh lainnya nih ya, contoh lainnya itu kayak ada kasus Novel Baswedan nih ya. Nah, terus ada nih para pendukung Novel Baswedan. Nah, terus para pendukung Novel Baswedan ini bikin sebuah opini, bikin sebuah artikel, bikin sebuah status di Twitter lah, di IG lah, di YouTube lah, di Facebook lah. Nah, orang-orang yang mendukung Novel Baswedan ini di media sosial itu tuh publik guys. Kenapa? Karena para pendukung ini yang bikin status, bikin artikel tentang Novel Baswedan, yang mendukungnya itu gak ada kesepakatan terlebih dahulu, cuman mereka sama-sama mendukung, membuka opini, membuka artikel di Twitter misalkan kayak gitu. Nah,
orang-orang itu tuh disebutnya publik kayak gitu. Terus fans K-pop ya, fans misalkan kan di BTS tuh ada Jimin ya, ada Jaemin, ya itulah pokoknya mah. Nah terus para fans Jaemin ini tuh sering upload fotonya Jaemin, sering mendukung Jaemin, sering bikin sebuah biografi tentang Jaemin kayak gitu. Di mana? Di media sosial, mau itu Twitter, mau itu IG, mau itu TikTok, mau dimanapun. Nah mereka itu publik karena kalau misalkan dikumpulkan para fans itu tuh disebut juga kelompok sosial tak teratur tanpa disadari kayak gitu ya. Contohnya, jadi ingat publik itu netizen, mau netizen positif, mau netizen negatif, mau netizen netral, itu publik. Kalau dikumpulkan para netizen itu kelompok sosial yang tidak teratur. Oke. Nah selanjutnya ada massa ya. Yang ketiga dari kelompok sosial tidak teratur itu ada massa, S-nya 2. Oke. Sudah ditulis. Diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Oke, maksud dari massa itu sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Jadi Bu, massa itu kerumun apa massa gitu kan ya? Jadi begini, massa pasti di dalamnya ada kerumunan, tapi kerumunan belum tentu itu massa ya. Contoh dari massa itu pendemo atau sebuah aksi ya. Bu, kenapa pendemo atau seruan aksi itu contoh dari massa? Karena di sana banyak banget orangnya, tidak punya ciri khusus gitu ya. Dan mempunyai suatu tujuan yang sama kayak gitu ya. Kemudian contoh lainnya, contoh realnya itu kayak di aksi 212 ya. Aksi 212 itu kumpulan banyak banget orang dari majelis taklim inilah, dari daerah itulah, dari beragam suku, beragam daerah ngumpul di sana di aksi 212 kayak gitu. Banyak banget orangnya gitu ya. Pertamanya itu dari sebuah kerumunan. Oke. Tapi kalau misalkan dilihat dari kejauhan, dari lihat jauh gitu, wah, ini massa. Kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat lebih kecil, oh itu ada yang berkerumun nonton doang. Oh itu ada yang berkerumun cuman dagang doang. Oh itu ada yang berkerumun cuman selfie doang, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari kejauhan, itu aksi 212 dan itu massa ya. Kalau misalkan kita lihat juga kemarin ada yang demo mahasiswa ya, yang ramai banget, yang chaos banget, itu massa guys ya, itu massa karena banyak banget orangnya. Kemudian heterogen, identitasnya tidak diketahui dari mananya kayak gitu, berkumpul di satu tempat kayak gitu. Dan sebelumnya mereka berkerumun, oh ini mah kerumunan dari aktivis UPI, oh ini mah kerumunan dari aktivis UGM, oh ini mah kerumunan yang cuman dagang doang, dagang bakso gitu ya, terus pada marakan di sini kayak gitu ya. Itu asalnya dari kerumunan. Kemudian pas lihat dari kejauhan, oh ini pendemo yang menolak RUU kayak gitu ya, dari sebuah massa.
Oke, jadi intinya tipe kelompok sosial tak teratur itu ada di tengah-tengah masyarakat kita dan bisa dibilang kelompok namun tidak teratur. Mengapa? Karena tidak struktur, tidak sistematis, tidak ada ciri khususnya kayak gitu ya. Dan contoh dari kelompok sosial tidak teratur itu ada kerumunan, di mana kerumunan ini contohnya antri tiket atau antri bus atau nonton konser kayak gitu ya, atau nonton yang lagi kecelakaan terus tiba-tiba berkerumun aja gitu ya. Ya, terus yang kedua publik, di mana publik ini sebuah kelompok yang nggak ada satu kesatuannya, tapi kalau misalkan dikumpulkan mereka sama-sama mendukung atau menghujat, dan contohnya itu netizen ya, contoh dari publik netizen. Kemudian massa itu sebagian dari kerumunan. Jadi kerumunan-kerumunan yang kalau misalkan kita lihat dari kejauhan ternyata sama-sama memiliki satu tujuan, berarti itu massa. Dan contohnya aksi 212 atau pendemo mahasiswa. Seperti itu, kerumunan antri tiket, publik netizen, massa, pendemo. Kayak gitu. Ya. Semoga, insya Allah apa yang Bu sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ditulis hal-hal yang terpentingnya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf ya sebelumnya Ibu salah.